Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sania Tulutfia dari kelas PBI 4B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pendekatan penelitian Design Based Research atau disingkat DBR. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definition of design-based research. Design-based research adalah pendekatan sistematis untuk memahami dan memperbaiki praktik pendidikan melalui siklus berulang mulai dari perancangan, pelaksanaan, analisis, hingga perbaikan. Menurut McKinney dan Rivers, DBR membantu menciptakan solusi nyata sekaligus memahami mengapa dan bagaimana solusi itu bisa berhasil. Brown juga menambahkan bahwa DBR bertujuan untuk merancang lingkungan belajar yang inovatif sambil melakukan kajian ilmiah atas efektivitasnya. Slide selanjutnya adalah karakteristik DBR. Ada 4 karakteristik utama DBR. Pertama, pragmatis, artinya dilakukan di konteks nyata dan menyelesaikan masalah yang benar-benar terjadi di lapangan. Kedua, interaktif dan berulang. Jadi prosesnya terus-menerus, diperbaiki berdasarkan hasil yang ditemukan. Ketiga, kolaboratif, melibatkan peneliti, praktisi, bahkan pengguna seperti guru dan siswa. Dan yang terakhir, berbasis teori, karena tujuannya bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga mengembangkan teori pendidikan. Selanjutnya adalah DBR Research Stage atau tahapan penelitian DBR. DBR terdiri dari 4 tahap utama. Tahap pertama adalah analisis dan eksplorasi, yaitu mengidentifikasi masalah dan melakukan studi pustaka serta konsultasi dengan praktisi. Kedua, perancangan dan pengembangan, yaitu membuat prototipe atau solusi berdasarkan teori dan divalidasi oleh ahli. Nah, tahap ketiga yaitu evaluasi dan refleksi, di mana produk diuji di lapangan dan datanya dikumpulkan. Terakhir, revisi dan penyempurnaan, yaitu memperbaiki produk berdasarkan hasil evaluasi. Slide selanjutnya membahas tentang advantage dan disadvantage of DBR atau kelebihan dan kekurangan. DBR memiliki banyak kelebihan. Pertama, memberikan solusi nyata bagi masalah pendidikan. Kedua, berkontribusi pada teori. Ketiga, fleksibel dan bisa menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Keempat, mempertimbangkan kompleksitas konteks. Dan kelima, mendukung proses perbaikan berkelanjutan. Namun, ada juga kekurangannya, seperti memerlukan keahlian dari berbagai bidang, waktu yang lama, biaya besar, dan sulit mengendalikan semua variabel di lapangan. Berikutnya yaitu contoh skripsi yang menggunakan DBR, Undergraduate Thesis Example of Using DBR. The title is Development of Android-Based Interactive Learning Media for Physics Subject Grade X. Judulnya tentang pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Android untuk mata pelajaran fisika di kelas 10. Masalah yang diangkat adalah rendahnya minat siswa terhadap fisika dan kurangnya media belajar yang menarik. Tahap pertama dilakukan analisis kebutuhan melalui wawancara dan observasi. Tahap kedua, perancangan aplikasi berbasis Android. Tahap ketiga, uji coba terbatas di 1 sekolah dan uji coba luas di 3 sekolah. Tahap keempat, revisi aplikasi berdasarkan masukan pengguna dan hasil belajar siswa. Hasilnya, aplikasi yang mudah digunakan, peningkatan motivasi belajar siswa sebesar 35% dan peningkatan pemahaman konsep sebesar 28%. Skripsi ini juga menghasilkan model integrasi teknologi dalam pembelajaran berbasis konstruktivisme. Baik, slide terakhir adalah conclusion. Sebagai kesimpulan, design-based research adalah pendekatan yang sangat berguna karena menjembatani antara teori pendidikan dan praktik nyata di lapangan. DBR tidak hanya menciptakan solusi praktis,
tapi juga memperkaya pengetahuan akademik. Dengan siklus perancangan, pengujian, evaluasi, dan perbaikan, DBR sangat cocok digunakan untuk menyelesaikan masalah pendidikan secara langsung. Walaupun ada tantangan seperti waktu, biaya, dan kompleksitas, hasil yang diperoleh dari DBR biasanya bersifat jangka panjang dan berdampak nyata. Baik, selanjutnya adalah referensi yang saya ambil dari eh, buku Design Research atau Theory and Implementation and Introduction, ResearchGate 2017. Yang kedua yaitu Design Research, Theory and Implementation, UPA Library, ISI Yogyakarta. Yang ketiga itu adalah jurnal dari Solihin AB dan Mukaromah L 2021 Design Based Research atau DBR Approach Model for Developing Introduction to Educational Linguistic Teaching Materials. Yang terakhir yaitu dari Zulkarnain Design Based Research Development of Ethnoandrogogy Teaching Materials Aksara Journal of Non-Formal Education. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.